Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reni dengan NIM B1012201050. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi yaitu Saint-Simon. Henry de Saint-Simon atau dikenal dengan nama Saint-Simon lahir pada tahun 1760 dan hidup sampai dengan tahun 1825. Ayahnya adalah putra Louis Francis de Saint-Simon atau Marquis de Tonricourt yang merupakan seorang tentara di bawah pimpinan Raja Louis ke-14. Henry merupakan putra tertua dari 9 bersaudara. Pendidikan Saint-Simon tidak tersistematis dan dididik secara privat oleh para tutor pribadinya. Di antaranya adalah Encyclopédie de Alembert, serta mempelajari secara otodidak dari pengetahuan ensiklopedia. Karirnya cukup aneh. Pada tahun 1777, ia menjadi seorang tentara. Selain menjadi tentara, ia juga merupakan seorang pengembara karena pada tahun 1787 ia menjadi menteri di Spanyol dan pada tahun 1783 ia juga dipilih menjadi wakil pemimpin untuk negara Meksiko mengawasi daerah Atlantik dan Pasifik. Memulai karir militer pada usia 17 tahun. Ia turut serta dalam Perang Revolusi Amerika dan terluka dalam sebuah pertempuran di Laut Sainte tahun 1782. Meskipun kemudian menyangkal, ia secara aktif mendukung beberapa tindakan atau langkah yang diperkenalkan oleh Revolusi Prancis tahun 1789. Ia pun aktif dalam kehidupan politik di bawah undang-undang, serta turut berpartisipasi dalam negosiasi dalam damai dengan Inggris di Lille. Saint-Simon akhirnya pensiun dari aktivitas pemerintahan dan finansial dan memulai karir sebagai penulis yang terus digelutinya hingga akhir hidupnya. Sebelumnya, ia belajar fisika selama 3 tahun dan pada tahun yang sama membentuk jaringan pertemanan dengan sejumlah ilmuwan terkemuka dan penulis. Selanjutnya, ia sering berpergian secara intensif, khususnya ke Jerman, Inggris, dan Swiss, dan menghentikan perjalanan-perjalanannya pada tahun 1814. Saat ini menemukan seorang kolaborator yang cakap dan bersemangat, Augustin Thierry, seorang sejarawan. Tulisan-tulisan Saint-Simon mulai diterima publik secara luas, khususnya di antara manajer dan pebisnis yang mulai berpengaruh selama era Napoleonik. Daftar pelanggan dari publikasinya L'Industrie tahun pertama terbit tahun 1816, termasuk berbagai pelaku industri dan banker terkemuka. Teori ekonomi Saint-Simon. Konsep kerja L-Introduction. Dalam bukunya berjudul L-Introduction, Saint-Simon mencoba melontarkan gagasan terkait dengan ilmu, evaluasi, dan akal budi manusia, masalah etika dan politik. Gagasan yang cukup besar adalah mengenai revolusi. Bagi Saint-Simon, revolusi merupakan hasil dari fermentasi moral dan konfliklah sumber perubahan atau revolusi. Konflik ini diawali oleh perkembangan budi manusia yang kemudian sampai pada tahap krisis. Sebuah langkah terbesar yang melahirkan perubahan atau momen sejarah selalu diawali dengan konflik berdarah, dan ia menunjukkan sebuah revolusi Prancis yang menjadi contoh nyata saat itu. Selanjutnya, ia menguraikan konsep kerja. Saint-Simon menegaskan bahwa kerja adalah esensi dari seluruh keutamaan. Kerja itu ia kontraskan dengan sifat parasit atau pemalas, karena merupakan keharusan bagi setiap manusia, di mana lewat kerja manusia mengungkapkan kegiatan yang produktif, khususnya dalam bidang sastra atau seni, ilmiah dan teknik. Produktivitas manusia melalui kerja merupakan sebuah tindakan yang utama dalam rangka melawan tindakan manusia yang kontraproduktif, menjadi beban kehidupan, kekosongan hidup,
dan bahkan lebih ekstrim lagi tindak pencurian. Maka melalui rangkaian kegiatan produktif lewat kerja, kesadaran menemukan pemenuhan nilainya. Ia menegaskan bahwa eksistensi manusia tanpa kerja sebagai ungkap kebebasan dalam industrial adalah sebuah kematian. Maka para pemalas dan parasit harus dilenyapkan. Selanjutnya, ia mencoba menghubungkan antara industri dengan konsep kerja. Baginya, industri merupakan semua produksi, kreasi sosial, tindakan menghasilkan harmonisasi alam dan sebuah idealisasi yang real. Selain itu, industri merupakan mediasi yang tepat dan memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Gagasan Saint-Simon terangkum dalam sebuah teori yang disebut sebagai filsafat teori kerja. Teori ini mencoba menjelaskan mengenai dunia di mana manusia mencoba melenyapkan hal yang menghasilkan dirinya dan mengasingkan dirinya dan membentuk sesuatu yang khas dalam dirinya. Semua kelas sosial dan semua hal tergantung pada industri. Dalam zaman produksi, imperatifnya adalah menciptakan teknik, maka ia membagi kelas sosial menjadi dua kelas dengan tolak ukur adalah kerja atau industri. Pertama, kelas produktif, yaitu para pelaku kerja atau industri, dan kedua kelas non-produktif yang tidak menyumbang atau menghasilkan suatu demi membentuknya masyarakat industri yang terdiri dari raja atau kaum feodal, para pemimpin agama, hierarki, dan parasit para pemalas, yaitu para birokrat pemerintah. Demistifikasi peran pemerintah atau negara. Saint-Simon juga mengkritisi mengenai peran negara dalam kehidupan masyarakat industri. Bagi Saint-Simon, negara merupakan kekuatan yang tidak jelas dan mengancam. Dalam praktiknya, negara menjadi penguasa dan imajinasi yang dikuasai dan didengungkan secara berlebihan. Saint-Simon prihatin dengan situasi saat itu. Ia melihat bahwa pemerintah atau negara seolah-olah bekerja bagi seluruh warganya, padahal dalam praktis negara tidak bekerja. Tugas negara hanyalah mengawasi jalannya gerak kerja industrialisasi dalam masyarakat, bukan malah mengontrol atau lebih parah lagi menguasai gerak industri itu. Saint-Simon menegaskan bahwa yang mengarahkan secara nyata atau real gerak produksi agar dapat berjalan dengan semestinya bukanlah para politisi, birokrasi, atau militer, tetapi para pelaku dalam kelas-kelas produktif, yaitu para praktisi ekonomi dan ahli teknik. Maka bagi Saint-Simon, sistem pemerintahan atau pengaturan negara yang tepat adalah sistem teknokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang diatur oleh para ahli atau teknisi. Saint-Simon juga mencetuskan perlunya konsep ekonomi politik dan kebebasan kelompok. Dalam bukunya El Organisator, atau Saint-Simon menegaskan bahwa yang paling utama dalam pemerintahan atau negara bukanlah fenomena politik, tetapi organisasi ekonomi. Jika peran organisasi ekonomi rasional dan memuaskan sehingga membawa kemakmuran bersama bukan individual, maka politik lambat laun akan kehilangan posisi atau kekuasaannya. Ia terus-menerus mendengungkan keprihatinannya terhadap politik negara saat itu dengan terus mendorong terciptanya gerakan untuk mewujudkan model ekonomi politik, sehingga kebebasan kelompok tidak ditekan oleh kebebasan atau ketakutan untuk mewujudkan perlu adanya usaha untuk melenyapkan institusi koerasif seperti partai-partai politik dan militer. Sistem politik yang tidak berhasil mewujudkan kepentingan massa, biasanya sistem itu lalu menggunakan kekuatan koesif atau koefisien untuk bisa bertahan lewat tindakan seperti intimidasi yang menimbulkan kekerasan atau ketakutan. Perkembangan sosial. Saint-Simon menggunakan dua prinsip untuk
menerangkan perkembangan sosial. Yang pertama yakni adanya perkembangan yang terus-menerus dan meluas di masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang paling kecil sampai kepada kelompok manusia yang paling besar. Sedangkan prinsip yang kedua adalah hukum tentang kemajuan pengetahuan manusia, mulai dari kebudayaan yang paling sederhana hingga kepada peradaban yang paling tinggi. Saint-Simon beranggapan, menurut kedua prinsip inilah keberhasilan manusia untuk merubah masyarakat mulai dari keadaan yang paling primitif sampai kepada peradaban yang paling maju. Dari keberadaban yang paling rendah sampai kepada masyarakat yang berperadaban tinggi adalah merupakan rangkaian dari bentuk-bentuk sosiokultural manusia yang tergantung kepada kemampuannya untuk membentuk masyarakat dan kemajuan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Saint-Simon juga mengatakan bahwa ada kesejajaran atau paralelisme antara perkembangan individu dengan masyarakat. Ide tentang kesejajaran antara individu dengan masyarakat ini memang menjadi demikian populer pada abad ke-18. Tetapi Saint-Simon berusaha untuk menerangkan kesejajaran ini khususnya dalam cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia selalu didahului oleh dua cara, katanya, yaitu cara berpikir yang bersifat sintetis dan yang bersifat analitis. Dan dia mengatakan cara berpikir sedemikian itu akan menandai perkembangan masyarakat. Pada mulanya perkembangan masyarakat lebih banyak bersifat analitis. Oleh karena itu mereka menjadi kritis. Pada masa yang lain, pemikiran masyarakat adalah bersifat sintetis dan oleh karena itu bersifat konstruktif atau bersifat organis. Simon membedakan antara apa yang disebutnya dengan masyarakat yang organis dan masyarakat yang kritis dalam sejarah perkembangan manusia. Simon mengambil contoh masyarakat dalam periode kritis adalah masa Yunani sampai kepada lahirnya Socrates. Kemudian masa reformasi di Eropa pada abad pertengahan sampai kepada terjadinya revolusi Perancis yang merupakan awal dari periode organis atau konstruktif. Semua perkembangan sosial sedemikian ini, kata Simon, selalu disertai dengan kemajuan di dalam ilmu pengetahuan yang menggambarkan bagaimana sebenarnya terdapat kesejajaran antara perkembangan masyarakat dengan perkembangan cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia pada mulanya adalah bersifat teologis atau spekulatif, tetapi kemudian perkembangan menjadi lebih mendekati kenyataan atau bersifat konkret dan karena itu bersifat positif dan ilmiah. Demikian juga halnya dengan perkembangan kebudayaan adalah menurut prinsip yang sama. Saint-Simon melanjutkan mengatakan bahwa bentuk pengetahuan manusia berkembang menurut tingkatan sedemikian itu, yakni mulai dari tingkatannya yang spekulatif atau teologis menuju kepada tingkatannya yang semakin konkret atau bersifat positif atau ilmiah. Ini berarti bahwa Kira harus memandang masyarakat secara keseluruhan yang berkembang dari tingkat yang berdasarkan pemikiran yang spekulatif atau teologis menuju kepada masyarakat yang diorganisir berdasarkan pemikiran yang bersifat positif atau ilmiah. Demikian filsafat sosiologi yang dikembangkan oleh Saint-Simon. Pemikirannya berdasarkan tahap-tahap pemikiran manusia sebenarnya diambil oper dari apa yang telah disebut oleh Turgot sebelumnya. Pengaruh pemikiran Saint-Simon. Selama hidupnya, pandangan-pandangan Saint-Simon berpengaruh amat kecil. Ia hanya meninggalkan beberapa murid yang melanjutkan kerangka pemikirannya. Murid yang paling penting adalah Olinde Rodriguez dan murid kesayangan Saint-Simon dan Barthélemy Prosper and Franklin, di mana keduanya menerima pengajaran terakhir Saint-Simon. Langkah pertama mereka adalah menerbitkan sebuah jurnal berjudul Le Producteur, tetapi tidak berlanjut pada tahun 1826. Kelompok pendukung gagasan Saint-Simon mulai berkembang, dan sebelum akhir tahun 1828,
telah mengadakan pertemuan-pertemuan tidak hanya di Paris, tetapi di banyak ibu kota provinsi di Perancis. Beberapa laporan yang memadai nilai adanya pengaruh yang kuat pada sekretaris-sekretarisnya yang terkenal yaitu Auguste Comte dan Augustin Thierry, dan beberapa anggapan pengaruh pada serangkaian para teoritikus sosial politik yaitu John Stuart Mill dan Karl Marx. Pada para penulis yaitu Heinrich Heine dan George Sand, dan para pemusik Franz Liszt dan Hector Berlioz. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.